Thalabul ilmi, mencari ilmu, fardhun, hukumnya wajib, dipardukan. Fardunya fardhu ain. Bagi siapa? Muslimin muslimat, laki-laki yang beragama Islam maupun perempuan yang beragama Islam. Disclosure averted. Continue observation. Itu hikmah dari silaturahmi, rezeki banyak, umur panjang. Kemudian hikmahnya yang lain pun banyak. Termasuk kita dapat ilmu, itu pun merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan silaturahmi, di dalam silaturahmi tersebut ada beberapa manfaat. Pertama, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ditambah rezeki dan dipanjangkan umur. Kemudian ilmu dari silaturahmi akan kita dapatkan, karena ketika kita bersilaturahmi ada obrolan-obrolan yang menambah pengetahuan kita. Sudah pasti seperti itu. Yang namanya silaturahmi sudah pasti kita membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Makanya bagi orang-orang yang ketemu ngobrol bareng tapi dibungkus dengan meeting urusan bisnis, itu namanya silaturahmi juga. Cuma karena tidak dinyatakan silaturahmi, jadinya tidak ada obrolan yang mengarah kepada ilmu yang membuat ilmu tersebut hidup kita menjadi lebih baik. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, karena sudah tahu dalilnya dari zaman dulu ini dalil, ya, man ahaba ayyub satu BSI, barang siapa yang menginginkan rezekinya ditambah, barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasilaturahimah, maka laksanakan silaturahmi. Dan mungkin hal-hal seperti itu kurang begitu membuat kita menjadi antusias untuk melaksanakannya. Seperti halnya begini, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh maka akan diberikan dunia dan seisinya. Mendengar fadilah seperti itu, perasaan kemungkinan mayoritas umat muslim kurang begitu antusias, kurang begitu greget, biasa aja. Tapi kalau misalnya barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka jam 8 paginya akan dikirim uang 1 kali. Pasti akan antusias, karena kita sudah melihat bagaimana manfaatnya uang. Kita sudah membuktikan bagaimana uang ini begitu penting dalam kehidupan kita, gitu. Dirasa begitu penting dalam kehidupan kita. Maka kata para ulama, kalau kita tidak dikasapkan oleh Allah, tidak diberikan anugerah mukasafah oleh Allah, maka setiap janji dan ancaman Allah itu hanya sebatas sebagai pengetahuan, tapi tidak akan menjadi rasa. Kalau hanya sebatas pengetahuan, kadang lagi ingat kita akan melaksanakannya untuk mengejar itu semua, untuk mengejar janji Allah dan menjauhi ancaman Allah. Tapi kalau lagi lupa, ancaman ini tidak akan kita hiraukan, janji Allah pun tidak begitu menjadi sesuatu yang berantusias buat kita, karena hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau sudah jadi rasa, seperti rasa lapar, kita mau nggak mau pasti akan memaksakan diri untuk memasukkan makanan ke dalam perut kita, betul ya? Kalau kita sudah merasa bahwa kita dalam kehidupan butuh uang, mau nggak mau disuruh dan nggak disuruh, pasti kita akan nyari uang, karena kita sudah dibuka rasa untuk merasakan bagaimana manfaatnya tersebut. Maka carilah ilmu, Pak J, yang sekiranya Allah akan memberikan anugerah kepada kita, mukasafah. Mukasafah itu dibuka pintu gaib. Apa yang gaib itu? Surga gaib, neraka gaib. Kalau kita dibuka pikirannya oleh Allah, seolah kita akan merasakan, oh surga itu begini. Kalau kita dibuka oleh Allah mata hatinya,
maka akan seolah-olah dibuka, oh neraka itu pedihnya, siksanya seperti ini. Kalau kita dibuka oleh Allah, maka kita akan merasakan betapa besar manfaat dari sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, silaturahmi dan lain sebagainya. Semuanya akan menjadi rasa. Kata kasarnya gini, orang yang belum merasakan sakit gigi, lihat orang yang sakit gigi, orang heringnya sampai jungkir balik, nangis. Kata orang yang belum merasakan sakit gigi, lebay banget nih orang, cuma sakit gigi nih kayak gitu banget, karena dia belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, luar biasa. Satu-satunya penyakit yang ketika sakit tidak pernah ada yang nolong. Sakit gigi, padahal sakitnya luar biasa, betul ya Pak? Tapi nggak ada yang nolong, karena kayak orang sembuh, seperti orang yang sehat ya, jalan masih bisa, tapi lagi jalan ngerasakan jadi sakit, lorok sakit. Bagi orang yang sudah merasakan pasti akan mudah memahami bagaimana penderitaan orang-orang yang sedang sakit gigi, sehingga mereka tidak akan menyepelekan atau menghina ekspresi seseorang yang sedang sakit di gigi. Maka sekali lagi, ilmu yang kita cari itu sebenarnya tujuannya adalah mencari anugerah dari Allah, supaya suatu saat kita mudah-mudahan dibuka oleh Allah mata hati kita, pikiran kita, untuk melihat hal-hal yang gaib yang hanya hari ini kita sebatas tahu. Kalau sudah dibukakan oleh Allah, maka akan menjadi rasa. Hadirin alladzina rahimakumullah, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang populer kita sering dengar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, hukumnya wajib, dipardukan. Fardunya fardu ain. Bagi siapa? Muslimin muslimat, laki-laki yang beragama Islam maupun perempuan yang beragama Islam. Ibu-ibu pun wajib mencari ilmu. Kalau seandainya ibu-ibu tidak ada waktu untuk mencari ilmu ke masjid, ke majelis taklim, maka kewajiban suaminya untuk memberikan ilmu. Pulang dari pengajian, transfer ke istri kita. Penjelasan-penjelasan di pengajian itu berikan kepada istri-istri kita. Kalau memang mereka, istri-istri kita, tidak ada waktu untuk hadir di pengajian, baik di masjid maupun di majelis taklim. Karena kewajiban bapak sebagai kepala rumah tangga itu bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, tapi ada kewajiban untuk mengajarkan mereka tentang syariat Islam. Sehingga kalau bapak soleh, ilmu ada, ibadah rajin, istrinya tidak pernah dinasihatin, dikasih ilmu, sehingga mereka tidak pernah sholat, sekalipun sholatnya salah. Dalam bertindak sehari-hari, pembicaraannya banyak yang salah, tingkah lakunya banyak yang salah. Dan misalnya, alhamdulillah, di akhirat nanti istri kita dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, sedangkan kita suaminya masuk surga, istri kita akan menuntut kepada kita sebagai suaminya, ya Allah, jangan dulu dimasukin ke surga. Saya meminta pertanggungjawaban kepada suami saya. Dia bisa soleh, masuk surga, tapi dia tidak pernah memberikan nasihat, tidak pernah mengajarkan kepada saya ilmu syariat tentang agama, sehingga saya tidak tahu ilmu sholat. Saya tidak sholat, tidak pernah diingetin, saya tidak pernah dinasehatin. Maka kata Allah, ternyata apa yang kita lakukan selama ini di dunia, ibadah yang kita lakukan ini, ketika ada permasalahan yang mengakibatkan orang lain meminta pertanggungjawaban kepada kita, ditarik kembali. Nah,
Makanya kita masuk neraka dulu sama istri kita. Setelah masuk neraka baru masuk surga, mempertanggungjawabkan kesalahan ketika di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingatkan istri kita kalau ada pengajian di masjid ini, ibu-ibu, maka kewajiban kita suaminya untuk menasihati mereka untuk ikut hadir di pengajian. Kalau tidak ada, ya nasihatin, ajarin sama bapak-bapak, ya, karena tanggung jawabnya besar. Muslimin muslimat, kapan kita wajib mencari ilmu? Minal mahdi. Minal mahdi, ketika kita lahir ke dunia, usia balik wajib mencari ilmu. Ilal lahdi, sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang kubur. Jadi tidak ada tamatnya seperti sekolah SMA dan SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Kalau kita ngaji ilmu agama, selama kita masih hidup wajib untuk terus mencari ilmu, setidaknya seminggu sekali. Setidaknya seminggu sekali, karena itu kewajiban kita. Kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dipertanyakan, ilmu apa yang wajib kita pelajari? Apakah setiap ilmu agama itu wajib kita pelajari? Jawabannya tidak. Tidak setiap ilmu agama wajib dipelajari. Terus ilmu yang mana yang harus kita pelajari? Ilmul hal. Ilmul hal. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, afdhalul ilmi ilmul hal. Yang paling utama untuk kita kejar, untuk kita cari adalah ilmul hal. Wa afdhalul amal, amal yang paling utama adalah hifdzul hal, menjaga hal. Hal itu ahwal, pekerjaan batin, pekerjaan hati. Ya, sifat-sifat baik dalam hati harus kita jaga, sifat-sifat buruk di dalam hati harus kita buang. Itu namanya ahwal. Kalau af'al, pekerjaan dohir, pekerjaan jasad kita itu namanya af'al. Kalau pekerjaan hati namanya ahwal. Ya, saya ulangi, pekerjaan dohir namanya af'al. Kalau pekerjaan hati namanya ahwal. Nah, itu amal yang paling utama sebenarnya amal batin. Seperti syukur, rasa syukur itu kan amal batin. Kemudian husnudon, berbaik sangka, itu amal batin. Sabar, itu amal batin. Apalagi zikrullah, ingat ke Allah, itu amal batin. Apalagi ikhlas, amal batin. Tuh, jauh dari riya, jauh dari ujub, jauh dari takabur, jauh dari iri dengki, itu amal batin. Makanya ada salah satu sahabat yang dikisahkan di dalam salah satu hadis, ketika Rasulullah sedang mengaji bersama sahabat. Contoh seperti inilah gambarannya. Rasulullah kemudian mengatakan, nanti akan ada ahli surga yang masuk di pintu ini, katanya, sambil nunjuk Rasulullah, di pintu yang ini. Setelah beberapa waktu, ada orang yang masuk di pintu tersebut. Oh, ternyata orang ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Sahabat pada nengok semua. Setelah selesai pengajian, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal penasaran, siapa sih sebenarnya orang yang tadi ditunjuk oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Apa amalan beliau sampai Rasulullah menjanjikan orang ini ahli surga? Saking penasarannya, akhirnya si orang tersebut diikutin oleh Mu'adz bin Jabal, pengen tahu rumahnya yang mana. Singkat cerita, orang tersebut nyampe di rumahnya. Mu'adz bin Jabal kemudian bertamu kepada orang tersebut dan menceritakan bahwasannya Mu'adz bin Jabal ini sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal, meminta izin kepada orang tersebut untuk bisa menginap di rumahnya selama 1 hari atau 2 hari. Hanya dikasih izin.
Muadz Jabal nginap malam pertama, Muadz Jabal nggak tidur, memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Malamnya biasa saja orang tersebut tidur, bangun subuh, tahajud pun enggak. Siangnya ya bekerja. Kemudian malam kedua sama seperti itu, bangunnya pas adzan subuh, salat subuh, selesai, siangnya kerja. Di malam yang ketiga, di hari yang ketiga, Muadz Jabal memberanikan diri untuk bertanya, apa amalan engkau sampai Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah ahli surga? Padahal kalau saya lihat malam hari kebanyakan kau tidur, tidak digunakan untuk ibadah sholat maupun yang lainnya. Siang hari ya bekerja, normalnya orang-orang biasa. Orang tersebut kemudian menjawab, amal dohir saya memang tidak begitu banyak. Saya hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib ditambah sunnah-sunnah, itu pun kalau ada waktu. Karena saya posisinya adalah orang-orang, termasuk orang-orang muktasib, orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bekerja setiap hari. Karena ada yang tidak, yang ditakdirkan oleh Allah tidak bekerja. Seperti orang yang ngajar santri nggak kerja, cuma ngajar. Ada yang ditakdirkan oleh Allah kerja, baik dagang maupun kerja di PT. Nah, si orang ini ditakdirkan oleh Allah ya begitu. Terus, cuman amalan yang paling sering saya lakukan adalah amalan hati, akhlak, yaitu saya menjauhi sifat hasud, iri dengki kepada orang lain. Saya menjauhi yang namanya takabur, saya menjauhi yang namanya ujub, saya menjauhi yang namanya riya. Jadi lebih banyak amal batinnya dibandingkan dengan amal dohirnya, sehingga dicadangkan atau dijanjikan oleh Rasul menjadi ahli surga. Ini membuktikan kebenaran dari kalimat yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya amal yang paling utama itu adalah hifdzul hal, menjaga pertingkahan hati. Maka perlu kiranya kita mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji ilmu tauhid. Karena kalau dengan fikih bukan mengatur tentang keadaan hati, tapi fikih itu mengatur tentang bagaimana sholat kita benar, ibadah dohir seperti puasa kita benar, mengatur bagaimana amalah kita dengan sesama manusia benar. Itu fikih. Tidak diatur bagaimana supaya jauh dari sifat hasud, takabur, riya dan sebagainya. Beda ilmunya lagi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ilmu al-hal itu apa? Tadi kan ilmu yang lebih utama kita cari untuk didahulukan adalah ilmu hal ya, ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu adalah tolabu ma yaqalahu fi halihi fi ayhalin kana. Ilmu yang dibutuhkan untuk membantu melakukan sesuatu yang wajib pada saat itu. Itu namanya ilmu hal. Seperti sebentar lagi kita ada kewajiban untuk melaksanakan apa? Sholat isya kan? Sholat isya dulu yang dekat nih. Sholat isya. Itu namanya ilmu hal. Maka hari ini, jam ini kita wajib mengetahui tentang ilmu sholat. Itu namanya ilmu hal. Jadi ilmu yang akan digunakan untuk membantu perkara yang wajib yang sebentar lagi akan datang. Kalau kita mau sholat, maka ada kewajiban nyari ilmu sholat. Kalau kita mau sholat, maka ada kewajiban nyari ilmu bagaimana wudhu kita benar. Sebentar lagi kita akan kurban misalnya, maka wajib kita mengetahui ilmu tentang kurban. Di bulan Dzulhijjah amal apa saja yang harus kita lakukan, maka itu harus kita cari. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 8, 9, 10 bulan Dzulhijjah, di mana di tanggal tersebut ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, ada ibadah kurban, ada ibadah sholat Id. Maka kewajiban kita mencari ilmu-ilmu
tersebut ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat Idul Adha, ilmu tentang kurban. Kalau ilmu puasa mungkin sama lah pada umumnya dengan puasa di bulan Ramadan. Kemudian sholat Idul Adha sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi setidaknya kita mengetahui jumlah rakaatnya, syarat dan rukunnya. Kemudian apa perbedaan antara sholat Idul Adha dengan sholat yang wajib, dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, catatan buat kita semua, mungkin kalau di sini tidak, tapi di dua tempat yang pernah saya kunjungi kasusnya hampir sama. Kalau saya khutbah di dua tempat pada saat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, biasanya saya khutbah saja tapi nggak jadi imam. Kenapa imamnya selalu di rakaat pertama itu takbirnya itu berapa kan 7 ya? Takbirnya itu 7 ya. Ini jadi 6. 7-nya itu sama takbiratul ihram. Kata dua tempat yang saya temukan seperti itu. Dan itu saya temukan setelah 2 tahun. Takbir pertama itu kan takbiratul ihram ya, yang tarmiyat Allahu Akbar. Setelah itu kita baca doa iftitah, kesunahannya baca doa iftitah dulu. Selesai bacaan doa iftitah, takbir sunnahnya 7 kali. Jadi kalau digabung dengan takbir ihram berapa? 8. Nah, kok jadi 6? 8. Nah, 7 tambah 1 8. Nah, rata-rata yang saya temukan takbirnya malah jadi 7 plus takbiratul ihram. Jadi takbir sunnahnya 6. Nah, ini harus diperhatikan juga. Walaupun kita tidak jadi imam, ya kalau misalnya sekiranya imam kurang, kita nambah saja 1. Gak batal juga sih, hukumnya sunnah. Cuman ya kalau dibiarkan misalnya 6, mereka tahu sebenarnya 7. Mungkin karena salah hitung atau gimana ya. Tapi kalau salah hitung udah 2 tahun begitu terus Pak. Ini udah 2 tahun begitu terus 6 kali. Catatan buat kita 7. Kalau digabung dengan takbiratul ihram jumlahnya ada berapa? 8 lah gitu ya. Itu di dalam sholat Idul Adha. Takbiratul ihram di dalam sholat Idul Adha itu bacaannya dari setiap takbir itu tidak sama dengan sholat jenazah, jangan disamakan ya. Bacaannya setiap takbir, selang dari takbir satu ke takbir yang kedua itu bacanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kan? Di sini sama bacanya itu. Berbeda. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap takbir dari takbir pertama, kedua sampai yang ke-7 itu bacanya itu. Dan jangan lupa baca doa iftitah. Biasanya jarang. Karena setelah selesai takbiratul ihram digabung langsung jadi takbir yang pertama 2 sampai 7. Doa iftitahnya dilewat. Doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram. Setelah doa iftitah baru takbir yang 7 kali. Setelah takbir yang 7 kali baru membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Kesananya, rinciannya atau rukuyannya, susunannya sama dengan sholat fardu. Di dalam ibadah puasa disunahkan tanggal 9, tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 disebutnya puasa tarwiyah, tanggal 9 disebutnya puasa Arafah. Apa manfaatnya, fadilahnya? Walaupun doib, ini riwayat Imam Ahmad hadisnya. Walaupun doib, tapi boleh kita pakai karena fadlul amal. Yang nggak boleh dipakai itu hadis doib kalau berkaitan dengan hukum, kalau berkaitan dengan fatwa. Tapi kalau berkaitan dengan fadlul amal mah silahkan mau dipakai juga nggak masalah. Berkaitan dengan hukum itu seperti apa contohnya? Contohnya seperti hukum minum arak misalnya.
menurut hadis yang satu haram, menurut hadis yang satu lagi makruh. Tapi yang makruh dhaif, itu jangan dipakai. Jadi kalau berkaitan dengan hukum, hadisnya dhaif nggak boleh dipakai. Tapi kalau berkaitan dengan keutamaan amal, walaupun dhaif pakai. Sekelas Imam Ghazali saja, Hujjatul Islam, coba teliti kitab Ihya Ulumuddin. Hadis tentang keutamaan amal itu hampir rata-rata dhaif. Dipakai oleh beliau. Beliau ulama kan, Hujjatul Islam, ilmunya banyak, masih pakai hadis dhaif. Nah kita bukan siapa-siapa, ya. Apalagi cuma dua. Yang pertama tolabul ilmi, yang kedua innamal a'malu binniyat. Giliran dapat hadis dhaif udah nggak mau pakai, padahal berhubungan hanya dengan fardhul amal. Memang boleh saja pakai, kita pakai aja. Nah hadisnya dhaif. Di dalam hadis tersebut dijelaskan puasa tarawih padilahnya akan diampuni oleh Allah dosa yang kita lakukan sebelumnya selama 1 tahun. Yang kecil dosanya, yang gede enggak, khusus yang kecil. Ketika puasa Arafah, maka dosa-dosa yang kita lakukan setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Kita belum dosa saja, kalau puasa Arafah dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Padahal kita belum melakukan dosa. Dosa yang sebelumnya selama 1 tahun diampuni oleh Allah. Dosa yang setelahnya selama 1 tahun diampuni oleh Allah ketika kita melakukan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, gimana? Kabita tuh. Kabita. Karena kita belum dibuka sama Allah, ya kabita. Kabita mudah-mudahan jadi rasa. Silakan amalkan walaupun dhaif. Tapi yang jelas ada salah satu hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan amal yang dilakukan di tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Apa itu? Puasa sunnah. Ini hadisnya sahih kalau ini. Atau amal-amal kebaikan yang lainnya seperti sedekah, seperti sholat sunnah, seperti silaturahmi, ngaji, baca Quran. Setiap amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah itu amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul ketika ditanya oleh sahabat, "Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah pun masih kalah dengan amal yang dilakukan pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah?" Kata Rasul, "Na'am, betul. Jihad fisabilillah itu kan amal yang paling utama. Melawan kafir ketika kita diserang itu amal yang paling utama. Tapi masih kalah dengan amal yang dilakukan, yang dilaksanakan di tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Artinya ada kemuliaan luar biasa di dalamnya. Kalau kita ada waktu, mampu untuk melaksanakan, nggak harus puasa, sedekah, baca Quran, berbaik kepada orang, berbaik budi akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada istri, anak. Setiap amal kebaikan yang dilakukan di tanggal tersebut maka merupakan amal yang lebih utama dari amal-amal yang lain. Bahkan jihad fisabilillah pun masih kalah. Apalagi yang harus kita lakukan? Kurban. Di bulan Zulhijjah ini ada ibadah kurban yang dilaksanakan di tanggal 10, 11, 12, 13. Masih bisa tanggal 11 silakan. 12, 13 masih bisa. Lewat dari tanggal 13 sudah tidak bisa kurban. Kalau terpaksa menyembelih hewan kurban atau hewan kambing, domba di tanggal 14, 15 itu termasuknya sudah sedekah.
Ya nggak rugi juga sih, cuma tidak dikatakan ibadah kurban. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu waktu pelaksanaan kurban. Apa padilahnya? Padilahnya ibadah kurban di dalam salah satu hadis dijelaskan nanti akan menjadi kendaraan buat kita di akhirat ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Semua yang ada di hewan tersebut, baik bulunya, kukunya, tanduknya, kulitnya, akan menjadi syafaat buat kita. Darahnya akan menjadi syafaat buat kita. Artinya pertolongan buat kita. Orang lain susah ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Orang yang berkorban ketika hidup di dunia akan dimudahkan ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi yang mampu, hukumnya apa? Sunnah muakkadah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi hukumnya wajib bagi yang mampu. Kita madhabnya madhab siapa? Ikutinnya Imam Syafi'i. Enak yang sebenarnya ya. Karena kita Imam Syafi'i berarti hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan, yang diharuskan. Kalau mampu maka harus memaksakan diri untuk melawan hawa nafsu supaya bisa mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban. Ya, pasti berat. Sekarang berapa? 3 juta. 3 juta katakan. Kan 3 juta bukan uang sedikit. Lumayan banyak. Apalagi kalau beli sapi ya, mahal puluhan juta. Walaupun mampu karena ibadah pasti tantangannya banyak. Sayang kita mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban. Ya, sayang kalau kita mengikuti hawa nafsu. Tapi kita lihat junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan kurban. Bahkan kata beliau, orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tetapi tidak mau melakukan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat, janganlah mendekati masjid, jauh-jauhlah dari tempat-tempat yang mulia. Ancamannya sampai seperti itu berarti serius ya. Artinya sesuatu yang sangat jelek. Orang yang mampu untuk berkurban tapi tidak mau berkurban. Yang tidak mampu boleh berubah. Dosa enggak? Enggak, karena hukumnya sunnah muakkadah. Nah, hewan kurban ini harus dibagikan kepada siapa? Fakir miskin. Orang yang kaya kalau minta boleh bagi saja. Semua orang bisa merasakan daging dari hewan. Termasuk orang yang kurban boleh? Boleh. Apa? Non muslim kalau minta kasih, tapi niatnya jangan kurban. Sedekah, bukan sedekah, hibah. Hibah itu ngasih hadiah. Nah, cuman syaratnya gini, panitia misalnya ada 10, nih kasih dulu ke panitia. Yang satu Pak J misalnya, dan ketua bagian, satu buat Pak J, yang satu lagi buat Pak J 2. Cuman hanya strategi doang. Nanti Pak J ngasih ke non muslim, bukan dari panitia, tapi dari siapa? Dari panitia. Tidak boleh dari panitia, harus dari perorangan. Makanya strateginya kasih dulu aja ke Pak J 2, nanti yang satunya sama Pak J kasih ke non muslim. Boleh. Asal jangan dari panitia dan diniatkan ini kurban diberikan ke non muslim. Yang ngasihnya itu dari katakanlah perorangan, akad dari panitia ke seseorang dulu. Nanti jadi milik seseorang, miliknya dia. Cuman kita hemat saja. Nanti yang dari sini dikasih ke non muslim ya. Bukan aja beruang dikasih dapat keluar. Mana harus dikasih, jangan dibawa pulang. Berarti akadnya dari kita panitia ke keluarga secara pribadi ya. Ya. Kalau kasih dua Sebagai hadiah, bukan sebagai hewan kurban, bukan sedekah juga. Karena
ibadah kurban ini memang punya hikmah. Pertama kalau sisi Allahnya, cara atau media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pengorbanan. Kalau sisi habuminanasnya memang sebagai bentuk idhol surur, memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimat dan warga sekitar, sehingga para ulama menafsirkan karena ini bagian dari idhol surur, memberikan kebahagiaan kepada setiap orang non muslim yang sekiranya mau dibagi hewan kurban, kasih saja, tapi niatnya hadiah, bukan pembagian hewan kurban. Orang yang kaya boleh, yang berkurban boleh, tapi jangan terlalu banyak. Orang yang berkurban misalnya saya minta 2 pahanya sama kepalanya, kaki habis buat fakir miskinnya nggak ada. 1/3 dari keseluruhan daging, ya, bukan hewan. Si kurbanis boleh mendapatkan bagian 1/3 dari keseluruhan daging. Kalau misalnya dagingnya ada 100 kilo berarti 30 kilo berapa? 25 kilo kan? Ya, 1/3-nya 25 kilo. 33. Oh, 1/3-nya. Kalau 100 33. Kurang lebih seperti itu. Jangan lebih dari 1/3. Gak apa-apa, memang begitu ya. Nah, sekiranya untuk apa? Untuk memberikan semangat. Karena kita kan umat muslim yang beriman, muslimnya kan muslim turunan kalau itu. Sekiranya misalnya begini, oh yang kurban jangan minta bagian, khawatir tahun depan dia mampu tapi tidak mau kurban lagi. Karena kebagian kaki doang. Karena nggak dikasih. Wah, tahun depan nggak dikasih. Itu untuk menjaga hal-hal seperti itu. Kalau tidak bertentangan dengan hukum, kasih saja masalah. Kecuali kalau kurbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib seperti kurban yang dinadarkan, tidak boleh dibagikan kepada kurbanis. Si orang yang berkurban ini tidak boleh sedikit pun memakan dari daging hewan yang dikurbankan, karena itu termasuknya kurban wajib. Contoh begini, kata Pak Jem, saya kalau punya mobil tahun ini maka saya akan kurban sapi. Ternyata punya mobil, maka wajib kurbannya, kurban sapi. Kalau mahalan sapinya gimana? Makasih. Di mobilnya udah modal. Kurbannya apa? Mobilnya murahan. Mobilnya 10 juta. Sapinya 30 juta. Wajib tetap. Tetap wajib, tetap wajib. Karena wajib kan nadanya kalau saya punya mobil, harusnya lebih spesifik ya. Nah itu terkait masalah kurban. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan anugerah oleh Allah yang mampu untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin. Mohon maaf segala kekurangan.